Bab 5836. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Menghadapi tatapan Mu Yun, Mu Qingyu tertawa dan berkata, "Aku akan memberitahumu tentang aku di masa depan, dan suatu hari, kamu akan tahu apa yang terjadi. Daripada memperhatikan kita berdua, lebih baik berbicara denganmu sebagai seorang ayah, masa lalumu." "Milikku." Mu Yun menatap ayahnya, tidak tahu kenapa sejenak. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, "Di sini, masih ada dua orang yang perlu disebutkan. Lin Tianyuan, Tuan Sikong, Kaisar Ilahi Tianyuan Lin Tianyuan. Guru Sikong, salah satu dari 10 makhluk surgawi." Mu Qingyu datang ke tepi tebing, duduk dengan santai, menatap langit malam, dan perlahan menceritakan. Sebelum masa prasejarah, dunia besar alam semesta secara bertahap terkondensasi. Pada saat itu, para orc kuat dan manusia lemah. Dengan berkembangnya seni bela diri, manusia secara bertahap tumbuh, melampaui para orc, dan menjadi penguasa dunia besar alam semesta. Li Changlan adalah orang pertama yang menjadi kaisar ilahi, tetapi dalam hal kontribusinya terhadap pengembangan seni bela diri, Mu Futu telah berkontribusi lebih dari Li Changlan. Li Changlan mengikuti jejak Mu Futu, tetapi yang terlambat melampaui Mu Futu dan menjadi kaisar dewa pertama. Oleh karena itu, Mu Futu selalu tidak puas dengan Li Changlan. Mu Yun tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Ternyata sang kaisar ilahi juga mempunyai momen-momen berpikiran sempit seperti itu. Namun untuk lebih berhati-hati, Mu Futu tidak berpikiran sempit, siapapun yang bekerja keras di depan, dan akhirnya bukan yang memakan buahnya terlebih dahulu, pasti akan merasa tidak nyaman. Setelah Li Changlan menjadi kaisar dewa, Mu Futu dan yang lainnya menjadi kaisar dewa satu persatu. Dunia besar Qiankun yang asli secara bertahap dibagi menjadi 9 dunia besar selama periode prasejarah. Sebenarnya, 9 dunia berdiri berdampingan, itu bagus. Para kaisar dewa saling menjaga tanah seluas 3 hektar milik masing-masing, dan setiap orang tidak saling mengganggu. Hal buruknya adalah Li Changlan menggali kaisar dewa satu demi satu. Tian Yixuan, Di Yixun, Chang Mingyan, dan Si Tongtian. Keempatnya adalah murid Li Changlan dan menjadi kaisar dewa. Ming Yiyuan adalah orang kepercayaan Li Changlan dan juga telah menjadi kaisar dewa. Adapun Gui Yixian, Li Changlan dapat dianggap sebagai pembimbingnya, dan juga menjadi kaisar dewa. Dan Sang Gongyu dari klan Sang, dan Lin Tianyuan dari klan Lin, keduanya menjadi kaisar dewa. Klan Sang dan klan Lin memiliki hubungan yang baik dengan Li Changlan. Suanyuan berasal dari keluarga Suanyuan, dan keluarga Suanyuan memiliki hubungan baik dengan Li Changlan. Berdasarkan ini, 18 kaisar dewa di dunia besar Qiankun, kecuali 8 yang pertama, 9 kaisar berikutnya memiliki hubungan dekat dengan Li Changlan. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda adalah Mu Futu, tanpa Futian dan yang lainnya, apa akankah kamu berpikir? Mu Qingyu tersenyum dan berkata, sebagai manusia, akan ada intrik. Petani mungkin berjuang demi makanan mereka sendiri, tetapi kaisar dewa berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Dengan bangkitnya 9 kaisar dewa terakhir, ada kesenjangan yang jelas antara 8 kaisar dewa yang dipimpin oleh Mu Futu dan 10 kaisar dewa yang dipimpin oleh Li Changlan. Foto-foto utama, serta yang tak surgawi yang terlahir, mulai muncul dan menyatu secara bertahap, membentuk dunia Zongtian. Dan perkataan dunia timur dan dunia barat secara bertahap menjadi populer. Kemudian, perselisihan kecil terus muncul, dan perselisihan tersebut secara bertahap menjadi lebih besar, dan kemudian membentuk konfrontasi lokal, dan kemudian perang, sampai semua para kaisar dewa berpartisipasi di dalamnya. Pada titik ini, Mu Qingyu menghela nafas, dan kemudian berkata, awalnya, para kaisar dewa tidak pernah berpikir bahwa perang akan mencapai tingkat itu dan menghancurkan alam semesta. Tapi sejak itu terjadi, tidak ada yang bisa mengubahnya, tapi meski begitu, para kaisar dewa tidak perlu takut. Karena mereka abadi. Tetapi, Mu Qingyu memandang Mu Yun dan berkata dengan tenang, Lin Tianyuan sudah mati, benar-benar mati, yang membuat semua kaisar dewa panik dan takut. Mendengar ini, Mu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi ayah, kaisar dewa itu abadi, apakah ada yang menyesatkan tentang hal ini? Tidak, Mu Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ya Tuhan, kamu tidak akan mati, ini yang pasti. Kecuali dunia langit dan bumi lenyap, ia tidak runtuh, ia lenyap. Lalu Lin Tianyuan, jadi,
Ini adalah tempat yang membuat takut semua kaisar dewa. Mu Qingyu berkata dengan serius, pada level mereka, apalagi yang bisa melebihi kognisi mereka. Kamu akan takut jika kamu tidak mengetahuinya. Mu Yun mengangguk. Kematian Lin Tianyuan telah banyak menyadarkan para kaisar ilahi. Jika tidak, perang telah dimulai di dunia baru. Namun, perang hanyalah masalah waktu, dan waktumu telah tiba. Mu Qingyu memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu seharusnya sudah mengetahui banyak hal sejak lama. Biarkan aku memberitahumu apa selanjutnya. Suara Ye Yusi terdengar saat ini, dia menatap Mu Yun dengan matanya, dan berkata sambil tersenyum, anakku sayang, sebenarnya kami juga tahu bahwa kamu selalu berpikir bahwa kamu berhutang pada kami, tetapi kenyataannya kami berhutang padamu. Mu Yun membuka mulutnya, tapi Ye Yusi berkata lagi, saat itu, ketika saya menjadi Ye Yunlan, saya bertemu Lin Tianyuan dengan Ye Liuli, dan kami semua memiliki hubungan yang cukup baik. Dan Lin Tianyuan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master Sikong, Anda harus mengetahui ini, bukan? Mu Yun mengangguk. Ye Yusi kemudian berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang kaisar dewa, Lin Tianyuan memiliki metode rahasianya sendiri. Apa yang diketahui dunia luar adalah, Tianyuan Wanjian Tianfa, tetapi kenyataannya, Lin Tianyuan dan Sikong tetap bersama sepanjang hari, keduanya menemukan sebuah kumpulan rumus yang disebut, Jue sebab dan akibat hebat. Formula sebab akibat yang hebat ini disusun bersama oleh Lin Tianyuan dan Sikong. Dunia luar tidak mengetahuinya. Itu adalah sebuah kesempatan. Lin Tianyuan dan Master Sikong selalu memiliki hubungan yang baik dengan saya, tetapi tiba-tiba suatu hari, keduanya datang mencari saya. Mereka harus memberitahu saya seorang peramal. Apakah seorang peramal? Mu Yun memiliki ekspresi yang aneh. Ada sejumlah sebab dan akibat di dunia ini. Ye Yusi tersenyum dan berkata, ini hanya tebakan, jangan anggap orang itu Tianji Jue. Petik 2. Orang Tianji Jue itu masih mempelajari teknik gosip dari Master Sikong, jadi dia baru mempelajarinya setengah jalan. Mu Yun mengangguk. Ye Yusi menghela nafas dan berkata, heksagram ini telah mengubah nasib kita semua. Bisa jadi, dianggap menghancurkan kehidupan Lin Tianyuan dan Master Sikong. Mu Yun tampak tertegun sejenak. Ye Yusi melanjutkan, heksagram itu tentang saya, tapi bukan saya. Heksagram menunjukkan bahwa ayah saya akan menjadi kaisar dewa, begitu pula suami saya, calon putra saya, dan bahkan calon cucu saya. Petik 2. Tetapi heksagram ini memiliki variabel yang sangat besar, dan situasi apapun dapat mengubah hasil ini. Dalam heksagram, saya akan memiliki seorang putra, dan putra ini akan tumbuh dengan aman dan bangkit. Di masa depan, dia pasti akan menjadi kaisar dewa ke-19 di dunia besar Qiankun. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun berdiri di sana dengan ekspresi terkejut. Ye Yusi melanjutkan, bakatmu unik di dunia ini, tak tertandingi oleh siapapun. Menjadi kaisar dewa ke-19 tidak bisa dihindari. Namun, ayahmu dan aku mengubah nasibmu melawan langit, dan mengubahnya menjadi nasib yang kamu lalui hari ini. Kamu yang normal seharusnya lahir di alam Xiaotian atau alam awan dan kabut, dan kamu seharusnya menjadi tuan muda yang layak hari ini. Mungkin sekarang, kamu sudah berada di alam Dewa Wutian, atau bahkan Kaisar Dewa. Mu Yun berdiri di sana dengan ekspresi bingung, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dahi, setelah menunggu lama, Mu Yun akhirnya berkata, jadi ibu, ayah, kamu, mengapa kamu ingin mengubah nasibku? Itu masih karena heksagram itu. Ye Yusi tersenyum pahit, dalam heksagram, kamu akan menjadi kaisar dewa, tetapi orang tuamu, istrimu, dan anak-anakmu semuanya akan mati dalam bencana. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun merasa merinding. Jadi apa gunanya menjadi seorang kaisar dewa? Jadi, mengetahui hal ini, orang tuaku mulai mengubah hidupku melawan langit. Itu benar. Ye Yusi berkata dengan ringan, poin pertama adalah nasib 9 kehidupan. Dari Chantian di Changlan, ke Huangtian, hingga kakekmu Ye Xiaoyao, nasib ketiga putra surga yang bernasib 9 semuanya membuka jalan bagimu. Membuka jalan untukku. Mata Mu Yun kusam. Kami tahu bahwa Li Changlan mempunyai satu hal yang ingin dia lakukan. Dia menyembunyikannya dari semua orang, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ingin dia lakukan. Namun, ayahmu dan aku tahu nasib dari 9 kehidupan yang dia ciptakan, jadi kami akan merencanakannya. Petik 2.
Kami secara khusus memintanya untuk memilih Anda, jadi kami memiliki Anda di Changlan, mengambil alih nasib kakek Anda, dan terus menanggung nasib Kaisar 9 nasib. Bahkan, untuk meyakinkan Li Changlan, kakekmu mengambil nyawanya untuk melakukan situasi ini. Mu Yun berdiri di tempatnya, dengan mata heran. Kemudian, setelah 9 kehidupan, Anda bertemu Qin Mengyao, Meng Zimo, dan lainnya. Inilah sebabnya kamu berada di dunia peri, di dunia manusia, yang disebut penggembala, yang disebut 9 kehidupan surga, dan keberadaan kami. Dalam hidupmu, kamu seharusnya mengambil jalan lain. Putra Ze Surgawi, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, telah berlatih dengan tekun langkah demi langkah. Orang-orang yang dia temui harus menjadi pewaris para dewa dan kaisar agung di dunia besar ini keturunan langsung dari klan besar kuno, mereka yang lebih unggul. Tapi, kami, membantumu memilih jalan lain di mana kamu tidak menikmati apapun, tetapi kamu mungkin akan mati. Mu Yun memandang ibunya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, lalu cara lain telah berhasil. Sukses. Ye Yusi berhenti sejenak dan berkata, jika kamu berhasil, dunia akan berubah untukmu. Setelah kata-kata itu jatuh, ekspresi Mu Yun menjadi tenang untuk beberapa saat, tapi ada gelombang yang mengejutkan di hatinya. Waktu yang lama, Mu Yun memandang Mu Qingyu dan Ye Yusi, dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika jalan yang harus aku ambil adalah menjadi kaisar dewa, apa gunanya tanpamu? Jadi ayah, ibu, kamu mengubah nasibku, bukan karena kamu berhutang padaku, tapi karena aku harus berterima kasih. Setelah kata-kata Mu Yun jatuh, Ye Yusi melihat ke arah Mu Qingyu di samping. Lalu, hahaha, Ye Yusi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap Mu Qingyu, dan berkata, lihat, aku tahu, bagaimana anakku bisa menyalahkanku. Dia senang memiliki 9 putri cantik dalam hukum. Xiao Yunzi, sebenarnya ibu juga merasa tidak berhutang apapun padamu, tapi dia takut kamu akan merasa tidak seimbang. Sekarang tidak ada yang tidak seimbang di hatimu, ibu lega. Melihat kecepatan perubahan wajah Ye Yusi, Mu Yun tertegun sejenak. Mengapa kamu tidak bermain denganku sepanjang waktu? Ye Yusi segera menenangkan diri, dan berkata dengan nada ceria, saat itu, Lin Tianyuan dan Master Si Kong pasti telah menyimpulkan sesuatu, dan semua ini berhubungan dengan beberapa orang. Ayahmu, Li Changlan, kamu, dan Di Ming. Saat ini, kami hanya mengetahui bahwa Li Changlan memiliki permainan catur yang besar, tetapi kami tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam permainan tersebut. Sekarang, kamu telah menjadi bagian yang sangat diperlukan di papan caturnya. Dari sudut pandang ini, setidaknya kita memiliki inisiatif. Kemudian, melihat ke arah Mu Yun, Ye Yusi melanjutkan, untuk rencana ini, bukan hanya kakekmu, tetapi juga ayahku yang membayar harga dengan nyawanya. Kematian Lin Tianyuan bukanlah kecelakaan, itu mungkin tulisan tangan Li Changlan, tapi itu juga harus menjadi pilihan Lin Tianyuan sendiri. Kematian Tuan Sikong juga karena dia sepertinya telah mengetahui pikiran dan tindakan Li Changlan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia dipenggal oleh Li Changlan. Mendengar kata-kata ini, Mu Yun tidak tahu harus berkata apa, sesaat. Setelah beberapa saat, melihat ibunya, Mu Yun berkata lagi, karena ini masalahnya, Li Changlan adalah dalang di balik layar, maka kita dapat bersatu dengan 4 kaisar dewa agung untuk menangani Li Changlan bersama-sama. Petik 2. Mereka juga bukan burung yang baik. Li Changlan punya rencana Li Changlan, dan mereka punya rencana sendiri. Ye Yusi berpikir sejenak dan berkata, siapapun yang bekerja sama denganmu sedang mencari kulit harimau. Hanya jika kamu cukup kuat, bisakah kamu menjaga dirimu dalam situasi berbahaya berikutnya? Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan berkata tanpa berkata-kata, putraku sekarang berada dalam 5 pertanyaan kaisar, dan apa yang dapat dia lakukan untuk membantu orang tuanya hanya ada batasnya. Mendengar ini, Ye Yusi tertawa dan berkata, anak nakal, apakah kamu berpura-pura menyedihkan? Menurutmu mengapa kami harus menunggu sampai saat ini sebelum mengizinkanmu kembali? Selama bertahun-tahun, pengalaman Anda sudah cukup bagi Anda untuk terus meningkatkan diri di jalan selanjutnya. Kami telah mempersiapkan putaran ini selama bertahun-tahun, dan sekarang kami menghadirkan Anda kembali, kami bisa memulainya. Ye Yusi menepuk bahu Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, selama beberapa hari ini, saya telah berada di Gunung Yunlan, dan saya mengenalnya.
Saya akan meminta Ye Wenjun dan Ye Guxue untuk membawa Anda berkeliling Yunlan alam matang. Oke, nak, istirahatlah. Mu Yun menatap ibunya, lalu ayahnya, menangkupkan tangannya, berbalik dan pergi. Ujung tebing, Ye Yusi meregangkan pinggangnya, dan tanpa sadar berkata, anak ini, kamu mungkin mengira ini adalah kerja keras sebelumnya, tapi sekarang, jalan yang sulit baru saja dimulai. Ye Yusi menoleh untuk melihat Mu Qingyu, dan bertanya, apakah kamu siap? Mu Qingyu mengangguk dengan hati-hati dan berkata, aku sudah menyiapkan semuanya di sini, tapi aku tidak tahu apakah anak ini bisa bertahan, dan berapa lama, juga sebuah pertanyaan. Mari kita bicarakan nanti. Mu Qingyu melihat sekeliling, Gunung Yunlan di bawah malam, pemandangannya bahkan lebih indah. Nyonya, berjalan ke depan, Mu Qingyu tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya lelah akhir-akhir ini, jadi santai saja. Persetan, orang tua mesum. Jangan berkata begitu, menurutku kamu juga telah bekerja keras, jadi aku bisa menghiburmu. Oh, aku percaya kamu hantu. Ayolah, kalau begitu kamu mau Yunlan atau Yusi, mengubah. Petik 2. Malam itu seperti air, Mu Yun berjalan menuruni gunung selangkah demi selangkah. Sesampainya di kaki gunung, sesosok tubuh cantik berdiri di gazebo samping gunung. Safir, Mu Yun melihatnya, sedikit terkejut, berjalan ke gazebo, dan menatap Bi Qingyu yang menatapnya dengan penuh perhatian. Di mana Zixuan? Dia pergi bermain dengan Yuyan. Yuyan baru saja dibawa ke Gunung Yunlan. Dia sangat ingin tahu tentang seluruh bagian Gunung Yunlan. Bi Qingyu menyisir rambutnya dari pelipisnya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Di antara 9 istri Mu Yun, rasa kehadiran Bi Qingyu bisa dikatakan selalu paling rendah. Dia tidak suka berkelahi, dan dia tidak pandai mengekspresikan dirinya. Dia milik Xiao Jiabiyu dan sangat rendah hati. Wanita seperti itu selembut air, patuh dan berperilaku baik. Mu Yun mengulurkan tangannya, mengambil tangan giok hijau, dan tidak bisa menahan tawa. Setelah Changlan, saya mengucapkan selamat tinggal sampai hari ini, terima kasih atas kerja keras Anda. Bi Qingyu memandang Mu Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu yang paling sulit. Aku mendengar ibuku menyebutmu berkali-kali. Di dunia hukuman surga dan dunia 10 hukum, hidupmu tidak mudah. Mu Yun membawa Bi Qingyu dan duduk di dekat gazebo. Keduanya telah berpisah selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka banyak mengobrol. Saat banyak orang yang hadir, Bi Safire biasanya tidak berbicara, melainkan dia mendengarkan pembicaraan semua orang. Meskipun hanya mereka berdua yang bersama, Mu Yun akan menceritakan kisahnya hampir sepanjang waktu, dan Bi Qingyu akan mendengarkan dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata. Begitulah karakternya. Malam itu seperti air, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Saat Mu Yun berbicara, tangannya menjadi penuh energi. Setelah bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Mu Yun secara alami memiliki energi yang tiada habisnya dan anak cucu yang tak ada habisnya untuk mengungkapkan kerinduannya pada Bi Qingyu. Di gazebo, suaranya naik turun, detailnya tidak layak untuk diulang. Malam itu, medan pertempuran antara Mu Yun dan Bi Qingyu berkisar dari gazebo hingga pegunungan, hingga mata air, hingga kamar. Keesokan harinya, matahari menyinari wajahnya, dan dia merasakan kelembutan dan sesak di dadanya. Mu Yun membuka matanya, sambil menangis, Bi Qingyu juga membuka matanya saat ini, mengangkat tangannya untuk menutupi matahari. Panggilan, Mu Yun duduk, menghela napas, meregangkan tubuh, dan berkata sambil tersenyum, Suchang. Aku mendengar dari ibuku bahwa kamu telah merawat Gunung Yunlan dan alam Yunlan selama ini. Sepertinya kamu sangat cocok. Bi Qingyu duduk, mengenakan tule putih, otot dan tulangnya yang sedingin es menjulang. Ibuku baru saja memujiku, dan aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya dengan baik. Kamu selalu sangat berhati-hati, tidak memperlihatkan gunung atau memperlihatkan air. Saat dia mengatakan itu, Mu Yun menyipitkan matanya sambil melihat sinar matahari di luar jendela, dan berkata dengan suasana hati yang gembira, maaf hari ini, ayo lanjutkan. Untuk apa? Jangan, tidak, di dalam ruangan, awan dan hujan terbalik. Selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yun tidak pernah keluar, dan selama periode tersebut, dari waktu ke waktu, dia menyelinap ke kamar Meng Zimo, Miao Xianyu, dan Wang Xinya,
dan akhirnya membiarkan keempat gadis itu masuk ke kamar bersama di bawah kamar Muyun, keterikatan yang membandel, di dalam ruangan. Periode menyenangkan, luar biasa, itu berlangsung selama setengah bulan. Muyun juga mulai terjun ke bisnis. Ye Guxue dan Ye Wenjun, kedua utusan itu, mengajak Muyun melihat-lihat di Gunung Yunlan. Terkait dengan Paviliun Zangbao, Paviliun Dianzang, dan tempat-tempat penting lainnya, serta pengenalan berbagai tingkatan di Gunung Yunlan. Gunung Yunlan, pemilik gunung, Tuan Ye Yunlan. Utusan Zuosan, Ye Guxue. Utusan Yusan, Ye Wenjun. Ketiganya adalah peringkat tertinggi. Selain itu, ada banyak sesepuh di Gunung Yunlan. Para tetua ini, selama mereka bisa dipanggil dengan namanya, semuanya berada dalam kondisi bukan dewa, bukan pada level dewa. Dan di bawah para tetua adalah semua penguasa aula Gunung Yunlan yang tersebar di seluruh alam Yunlan. Jika Anda ingin menjadi ketua aula, Anda setidaknya harus berada di alam abadi dewa penguasa. Selain itu, Mystic Cloud Realm sangat luas dan kaya akan sumber daya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dunia Kaisar Dewa, alam Mystic Cloud sebanding atau bahkan lebih besar dari alam hidup ras dewa utama dan alam ras kuno. Ye Wenjun dan Ye Guxue hanya membawa Muyun bersama mereka selama beberapa hari, dan kemudian Biking Yu memimpin Muyun untuk memeriksa sekeliling alam Yunlan. Selama periode ini, Su Ziyu dan Su Qinghe, kakak beradik, diam-diam mengikuti satu sama lain. Hanya saja, di dunia awan dan kabut ini, tidak ada yang bisa menyentuh Muyun. Selama beberapa bulan, Muyun melihat-lihat di alam Yunlan. Selama periode ini, tentu saja sangat diperlukan untuk bersama Bisafire di antara gunung dan sungai, menjelaskan hal-hal mendalam dengan cara yang sederhana, ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Sekejap mata, setahun berlalu, Muyun juga memiliki pemahaman umum tentang dunia Yunlan. Dibandingkan dengan luasnya dunia Kaisar Dewa, alam awan dan berkabut lebih dari setengahnya lebih rendah, tetapi jika kita mengambil contoh 4 alam Dharma dari 10 dunia hukum, alam awan dan berkabut jauh lebih besar daripada alam 100 hukum utara. Dan, 100 alam hukum utara hanyalah satu dari 4 alam dari 10 dunia hukum, dan alam sumber dari 10 hukum adalah inti dari dunia 10 hukum, jadi 100 alam hukum utara tampaknya adalah jauh lebih lemah. Kekuatan dunia awan dan kabut ini jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan Muyun. Ada lebih dari 100 orang di alam dewa surgawi di Gunung Yunlan, seperti Penatua Tang, Penatua Liu, dan Penatua Wang, semuanya adalah sosok humerus Gunung Yunlan. Setidaknya ada 1000 orang di alam tak bertuhan. Tentu saja, orang-orang di alam tak bertuhan ini tidak selalu duduk di Gunung Yunlan. Dan masih banyak lagi karakter dewa penguasa alam abadi. Apalagi beberapa ribu. Dan ini karena banyak karakter dewa penguasa alam abadi tidak berada di alam Yunlan sama sekali. Menurut apa yang Biking Yu katakan, setidaknya ada puluhan ribu sosok dewa penguasa alam abadi di alam Yunlan. Dan ini semua tersedia untuk Yunlanshan. Inilah inti dari orang yang tidak mempunyai langit. Apalagi kalian harus tahu kalau ini masih masa dunia baru. Jika pada masa prasejarah, kekuatan Yunlanshan seharusnya lebih kuat dari sekarang. Tidak ada dewa di dunia ini, dan melihat seluruh dunia baru, di antara triliunan makhluk hidup, mereka sangatlah langka. Ada ratusan orang di Gunung Yunlan. Saat Muyun secara bertahap dan jelas memahami Gunung Yunlan, alam Yunlan, Muyun menjadi semakin cemas. Dia sekarang adalah seorang kaisar. Entah kapan dan bulan apa, untuk bisa mencapai keadaan tanpa hukum, keadaan tanpa Tuhan. Hari ini, Muyun terbangun di 3 kutub di bawah sinar matahari, tempat tidurnya berantakan, Meng Zimo dan Miao Xianyu telah menghilang, Xin Yuegu dan Li Huotianfu bergabung, tetapi ada beberapa pekerjaan yang sibuk. Kedua putrinya terus meningkatkan alkimia mereka, dan mereka sibuk setiap hari ada banyak hal. Biking Yu juga pergi, dan dia bertanggung jawab atas banyak hal di Gunung Yunlan. Hanya Wangxinya yang masih tertidur di samping Muyun. Saat Wangxinya menjadi semakin mahir dalam keterampilan musik, Muyun dapat melihat semakin banyak aura halus dan anggun tentang Wangxinya. Juga, suaranya bagus. Apalagi jika sudah melampaui kata-kata, suaranya sangat bagus hingga membuat orang gemetar. Bangun, melihat Muyun duduk, Wangxinya juga membuka matanya, dan berkata dengan suara lembut, Ibu menyuruhku memberitahumu kemarin bahwa kamu bisa menemuinya hari ini. Mendengar ini, Muyun menghela napas dan berkata, saya tidak tahu apa yang ayah dan ibu pikirkan. Meninggalkan ruangan,
Muyun menuju ke puncak utama Gunung Yunlan. Di sanalah ibuku dulu berada. Namun begitu dia sampai di kaki gunung, dia melihat Ye Wenjun, utusan Yusan, berdiri di sana. Jangan di sini, ikuti aku. Suara Ye Wenjun tenang, bahkan sedikit dingin. Namun, Muyun juga belajar dari wangsinya bahwa selama bertahun-tahun, Ye Wenjun telah merawat wangsinya dan Muyuyan di dunia hukuman surga, dan bahkan mengajari mereka seni musik. Dan ibuku juga mengatakan bahwa dalam hal keterampilan bermusik, di dunia baru yang besar, Ye Wenjun sudah cukup untuk menduduki peringkat 5 besar. Apalagi Ye Wenjun adalah orang dengan wajah dingin dan hati yang hangat. Dia jarang berbicara dan bersikap dingin di hari kerja. Kebanyakan orang di Gunung Yunlan takut pada utusan Tuan Yusan ini. Tuan Ye, kita akan pergi kemana? Muyun bertanya setelah mengikuti. Pergilah ke ibumu. Ye Wenjun berkata dengan acuh tak acuh, dia menunggumu di belakang gunung. Kepribadian Ye Wenjun relatif dingin, dan Muyun juga mengetahuinya dari Bikingyu dan wangsinya, jadi Muyun tidak terlalu peduli dengan sikap Ye Wenjun. Selama ini, Ye Wenjun tiba-tiba berkata, selama ini, kamu dan istrimu serta anak-anakmu telah rukun. Kamu telah mengatakan semua yang perlu kamu katakan dan melakukan semua yang perlu kamu lakukan. Selanjutnya, kamu mungkin tidak bertemu mereka untuk waktu yang lama. Dahi, Muyun tidak tahu kenapa, dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ye Wenjun berhenti, sementara Muyun melanjutkan, menuju gunung belakang. Perlahan-lahan, sosok Muyun sampai di sebuah lembah dan berhenti. Silahkan masuk. Di lembah, suara samar terdengar. Itu adalah ibu Ye Yusi. Muyun melangkah ke lembah. Di lembah besar ini, terdapat dunia yang luas, dan kekuatan langit dan bumi yang sangat padat terkondensasi menjadi kabut tebal dan menyebar ke setiap sudut lembah. Sekarang, Ye Yusi sedang duduk di gazeba, melihat Muyun, dan melambai. Dan di samping Ye Yusi, sosok lain masih berdiri cantik. Ia juga seorang wanita, mengenakan gaun berwarna pink muda, dengan sosok langsing dan sosok anggun. Meski punggungnya menghadap Muyun, namun Muyun melihatnya sekilas, dan tanpa sadar melahirkan semacam kerendahan hati di hatinya. Merasa, Ye Yusi memandang Muyun, tersenyum dan berkata, ini adikmu Liuli. Saudari Liuli. Kemudian, wanita itu berbalik sedikit, dan Muyun menatap wajah Muyun dengan aroma samar. Ciri-ciri wajahnya bisa dikatakan sempurna, matanya besar, alisnya ramping, hidungnya kiong, mulutnya kecil, kulitnya putih, semuanya terlihat pas, 1 poin lebih banyak, atau 1 poin lebih sedikit, tidak sempurna. Wanita ini memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan oleh Muyun, seolah-olah dia dilukis, tidak seperti keberadaan nyata. Kamu Liuli, Muyun berseru. Saat Muyun sedang melihat wanita itu juga sedang melihat ke arah Muyun. Kamu adalah Muyun. Wanita itu berbicara, suaranya manis dan memabukkan. Ye Yusi tersenyum dan berkata, ini adalah kaisar kaca berkaca yang terkenal, Tuan Ye Liuli. Saat ini, Ye Liuli memelototi Ye Yusi, menunjukkan sikap yang agak menawan. Oke, untuk jangka waktu ini, saya telah melakukan semua yang harus saya lakukan, dan saya beristirahat. Selanjutnya, saya ingin Anda bekerja keras. Muyun memandang ibunya dan mendengarkan dengan tenang. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan terakhir kali tentang upaya Lin Tianyuan dan Master Sikong? Ye Yusi berkata dengan tenang, semua pengorbanan ini karena kamu, dan sekarang, waktunya telah tiba. Ikut denganku. Saat dia mengatakan itu, Ye Yusi bergerak dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, 3 sosok muncul di sebuah lembah. Hanya saja lembah ini bukan lagi lembah sebelumnya. Di sekelilingnya terdapat beberapa istana yang terbuat dari kaca kristal yang terlihat berkilauan. Di sinilah, dunia glasir berwarna, istana glasir berwarna. Dunia mengkilap. Ye Yusi berkata, Tuan Sikong memperhitungkan bahwa dia akan mati, jadi sebelum dia meninggal, dia membuat perjanjian dengan kami untuk membawamu ke suatu tempat setelah kamu menjadi kaisar. Tempat itu adalah tempat kuno yang pernah dia masuki, dan dia menamakannya alam Bodhisuyu. Dan dia pernah berkata bahwa untuk memasuki dunia Bodhisattva, setidaknya seseorang harus menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, kami telah menunggumu menjadi seorang kaisar. Muyun menatap ibunya, ragu untuk berbicara. Saya tahu apa yang ingin Anda katakan.
Ye Yusi berkata sambil tersenyum tipis, sejak Anda melangkah ke dunia baru hingga saat ini, dari pilar Tao kecil hingga seorang kaisar di alam Kaisar Daotian, Anda telah bertemu banyak orang, kami dapat melatih Anda untuk segera mencapai dunia kaisar, tapi kamu akan kekurangan banyak akumulasi. Saat ini kamu dapat dianggap telah terakumulasi dan disempurnakan, dan kamu telah menjadi seorang kaisar. Untuk bagian jalan selanjutnya, kamu membutuhkan Master Sikong untuk membawamu. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Menurutku waktunya tidak akan terlalu singkat untuk perjalanan ini, tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung pada kemampuanmu sendiri. Ye Yusi berkata perlahan, secara umum, izinkan saya memberitahu Anda tentang situasinya. Alam Bodhisuyu ini sebenarnya adalah ladang Shuro, dan ada binatang buas yang telah dilarang oleh Guru Sikong selama bertahun-tahun di dalamnya. Pada awalnya, Sikong berada di dunia Bodhisattva, dan mendapat peluang besar untuk menjadi salah satu dari 10 orang surgawi selangkah demi selangkah. Setelah itu, tempat itu menjadi domain pribadinya. Ayahmu dan aku pergi ke sana saat itu. Pada suatu waktu, setidaknya ada jutaan binatang menakutkan di dalamnya. Menurut apa yang Sikong katakan, jalan yang kuat, jalan membunuh, biksu tua ini, darah di tangannya tidak ada habisnya. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan heran, jadi, ini sebenarnya tempat latihan bela diri. Biarkan aku terus berjuang, terus berjuang. Ye Yusi menggelengkan kepalanya. Sebelum Sikong meninggal tahun itu, dia meninggalkan harta miliknya, dan di alam Bodhi, ada warisannya. Saat kamu membunuh jutaan binatang buas itu, kamu akan mendapatkan peningkatan besar, dan pada saat yang sama kamu akan mendapatkan warisannya. Warisan manusia surgawi akan sangat bermanfaat bagimu. Belum lagi alam apa yang bisa kamu capai, menyelesaikan mantra Ming Agung 6 karakter, dan hukum Prajna Agung, saja sudah cukup untuk membuatmu terlahir kembali. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata, saya juga telah bertemu dengan keturunan Guru Sikong di dunia 10 hukum, dan saya telah memperoleh Taoisme welas asih yang besar, jalan penghancuran surga, dan jalan pembantaian roh agung, dan jalan pembantaian surgawi. Semuanya gerimis. Ye Yusi melambaikan tangannya dan berkata, Bodhisuji, apa yang Sikong telah persiapkan untukmu, ayahmu dan aku hanya mengetahui. Gambaran umumnya, spesifikasinya bergantung pada kemampuanmu. Sikong pernah berkata kalau kamu mampu pasti mendapat persetujuannya, tapi kalau kamu tidak mampu, itu saja. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, ibu tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepadamu, aku tidak seperti ayahmu, yang menyakiti musim semi dan musim gugur, hanya satu kalimat, hiduplah. Mendengar ini, Mu Yun menangkupkan tangannya dan berkata, Bu, ayah dan ibu harus menjagamu dengan baik. Pergi. Mu Yun setengah berbicara, tapi Ye Yusi tiba-tiba menendang. Petik 2. Aku sendiri. Bagian kedua dari kalimat Mu Yun jatuh, tapi seluruh orang telah menghilang. Di sampingnya, Ye Liuli mengerutkan kening. Kamu adalah anak laki-laki satu-satunya, kamu cukup mencintainya. Ye Liuli berkata dengan acuh tak acuh. Jika tidak, Ye Yusi berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya bukan orang tuanya, mengapa begitu khawatir? Jika dia bisa sukses, dia akan berhasil, dan jika dia tidak bisa, saya, seorang ibu, akan mati bersama dia, jadi aku masih punya keberanian. Ye Liuli terdiam beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, jika anak ini keluar, dia tidak akan menjadi orang yang diabaikan di 1000 dunia ini. Pada saat itu, masalah akan datang silih berganti. Ye Yusi memandang Ye Liuli dan berkata sambil tersenyum, sekarang, kamu jauh dariku. Seberapa jauh langkah terakhirnya? Masih sedikit. Hah, aku bertanya padamu 3000 tahun yang lalu, dan kamu mengatakan hal yang sama. Ye Yusi mengerutkan kening. Jejak terakhir, jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku bukan kaisar dewa yang sebenarnya. Ye Liuli berkata dengan ringan, aku agak pendek, begitu juga mereka. Bukankah ini waktu yang cukup untuk putramu? Ye Yusi tertawa dan berkata, kamu benar ketika mengatakan itu. Jika kamu memberi anakku waktu, itu berarti kamu memberi kami waktu sebagai pasangan. Tetapi setelah mengatakan itu, Liuli, bagaimana perasaanmu terhadap pria itu? Terakhir kali aku berbicara denganmu. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, dia adalah pria terbaik di dunia selain suamiku. Setelah mendengar ini,
wajah Ye Liuli menjadi gelap dan berkata, bukankah putramu luar biasa? Apa anakku, ini hanya ayam pedas kecil. Petik 2. Ye Liuli tidak ingin bicara lagi, jadi dia berbalik dan pergi. Kemana kamu pergi? Aku ingin kamu mengaturnya. Jaga alam Bodi Suyu dengan baik. Kami telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, dan bahkan Li Changlan tidak tahu tentang tempat ini, jadi jangan lewatkan saat ini. Aku tahu, sosok Ye Liuli melintas dan menghilang. Ye Yuxi melihatnya, dan berkata sambil terkekeh, Xiao Langxi, aku masih tidak percaya, bukankah kamu bersemangat? Dan pada saat yang sama, sosok Mu Yun muncul di dunia yang gelap dan kacau. Ketika sosok Mu Yun baru saja muncul, seekor binatang buas seperti babi hutan memamerkan taringnya di tusukan miring, dengan tubuh besar 30 kaki, ia langsung berlari. Aku main-main dengan gadis-gadis muda. Mu Yun berteriak dan mengutuk, dan dia terhuyung dan menghindar, dengan panik. Apa ini? Dia baru saja tiba, disinilah semuanya dimulai. Sejauh ini, Mu Yun tidak berpikir bahwa hari-hari tersulit dalam hidupnya akan dimulai sekarang. Mu Qingyu membuat penampilan terkenal, memenggal 2 Raja Shuro di bawah Kaisar Sura, dan membawa putranya Mu Yun, yang telah diasingkan selama bertahun-tahun, kembali ke alam Yunlan dengan cara yang terkenal, menyebar kemana-mana. Tiba-tiba, klan kuno, klan dewa, Kaisar Dewa, Langit, Del, semuanya mendapat firasat, kekacauan baru, mungkin, akan segera datang. Dunia Zongtian, dunia Phoenix. Phoenix Protoss telah berlokasi di alam Phoenix selama bertahun-tahun, dan 2 Vena Fire Phoenix dan Ice Phoenix hidup berdampingan secara harmonis. Di dalam klan Ice Phoenix, mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, dengan sosok bangga dan temperamen dingin dan agresif, Qin Mengyao duduk di sudut aula Istana Es dan melihat ke kejauhan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian biru datang dengan semangat tinggi. Kakak, pemuda berbaju biru berkata dengan penuh semangat, saya mengetahui tentang saudara ipar saya. Pemuda berpakaian biru itu tersipu, tertawa dan berkata, kakak ipar dibawa kembali ke alam awan dan berkabut oleh ayah mertuamu, saudari, apakah kamu ingin pergi mencarinya? Mendengar ini, Qin Mengyao, yang sedang melihat dunia es di seluruh langit, sedikit gemetar, dan kemudian wajahnya menunjukkan sedikit kerinduan dan sedikit rasa malu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana dia? Tidak apa-apa, tapi ayah mertuamu benar-benar hebat. Bahkan memenggal 2 Raja Shuro di bawah takhta Dewa Kaisar Sura, menurutku ayah mertuamu pasti salah satu dari 10 makhluk tas surgawi yang baru. Pemuda berbaju biru berkata dengan penuh semangat, kakak, kamu benar-benar beruntung. Ayah mertua dan ibu mertua yang begitu mengagumkan semuanya adalah kekuatan dari langit. Melihat dunia baru, hanya Kaisar Dewa bisa membuatmu kewalahan. Ketika Qin Mengyao mendengar ini, dia tampak agak rapuh untuk beberapa saat, dan berkata dengan gugup, hei, kakak iparku akan mati. Sepertinya dia baru saja mencapai Kaisar. Jika aku bekerja lebih keras, aku mungkin bisa menyusulnya. Pemuda berbaju biru melanjutkan dengan berkata, kakak, apakah kamu ingin pergi dan menemuinya? Ketika Qin Mengyao mendengar ini, dia berkata dengan lemah sejenak, aku merindukannya, tapi, aku takut melihatnya. Mendengar ini, pemuda berbaju biru meletakkan tangannya di dahinya, menunjukkan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Pemuda berbaju biru adalah Bing Yi, berasal dari Changlan, pangeran dari keluarga Phoenix, garis keturunan Ice Phoenix, putra Bing Xiaochen dan Lan Yingbao, dan adik dari Qin Mengyao. Di akhir perang Changlan tahun itu, berbagai klan diambil alih oleh klan dewa utama di dunia baru. Anak-anak dari semua ras yang telah tiba di dunia baru memiliki bakat luar biasa dan mengalami kemajuan pesat. Sekarang Bing Yi juga akan mencapai alam kaisar. Klan Changlan Phoenix milik klan Dewa Phoenix di dunia baru, dan setiap klan telah membuat kemajuan besar. Dan yang paling kuat tidak lain adalah kakak perempuannya Qin Mengyao. Sekarang, dia sudah menjadi orang kuat di alam dewa penguasa abadi. Melihat tanah dunia baru, mereka yang melampaui tingkat alam dewa Dao dapat menyandang gelar orang kuat. Pertumbuhan Qin Mengyao sangat diapresiasi oleh kedua kepala klan Phoenix. Saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Qin Mengyao adalah patriark generasi berikutnya. Patriark Feng Tianhao dan Patriark Huang Baiyao kurang peduli terhadap putri dan pangeran dibandingkan dengan saudara perempuan mereka sendiri. Dalam hal ini, Bing Yi bangga. Setelah bertahun-tahun,
dia menyandang gelar satu-satunya saudara kandung Qin Mengyao, tetapi dia juga sangat dihormati. Tapi, sejak adikku dikirim kembali dan dihidupkan kembali di bawah asuhan tokoh-tokoh top di alam tak bertuhan dari klan Dewa Phoenix, dia menjadi sangat aneh. Tidak ada masalah kehilangan memori. Itu adalah, kakak perempuan di masa lalu adalah Gao Leng Fan dan Yu Sister Fan, tetapi kakak perempuan saat ini, sangat lemah dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri, terutama jika menyangkut Mu Yun, dia terlihat seperti wanita muda yang memiliki tidak meninggalkan pengadilan. Tahukah kamu, meskipun adikku dulunya dingin dan sombong, tapi jika menyangkut Mu Yun, cintanya pada Mu Yun adalah ekspresi yang tak terselubung. Kakak, kamu baik-baik saja, Bing Yi berkata tanpa berkata-kata, apakah kamu tidak merindukan Mu Yun siang dan malam? Kenapa kamu malu sekarang? Aku. Qin Mengyao ragu-ragu dan berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi ketika aku berpikir untuk bertemu dengannya, aku menjadi sangat gugup. Pencuri Bing Yi Kiki berkata, mungkin karena saya sudah bertahun-tahun tidak tidur beberapa kali, lepaskan, dan saya tidak akan gugup. Jika ini adalah mantan saudara perempuannya, Bing Yi pasti akan digantung dan dipukuli karena mengatakan demikian. Tapi saudarinya yang sekarang tidak akan memperlakukannya seperti ini. Ledakan. Namun begitu kata-kata Bing Yi jatuh, gunung es jatuh dari langit dan langsung menghantam Bing Yi, membenturkan separuh tubuhnya ke tanah. Persetan denganku, siapa itu? Bing Yi berteriak. Saya. Dalam tusukan miring, sesosok tubuh cantik melangkah maju. Dia mengenakan gaun merah cerah, sosoknya bangga, dan bibir merahnya menyala-nyala, yang membuat hati orang berdebar-debar, dan dia berharap bisa menciumnya. Bing Yi, bakatmu tidak terlalu bagus, tapi hatimu sangat kotor, kamu bisa mengatakan apa saja. Melihat orang yang datang, Bing Yi menciutkan lehernya. Ini tidak lain adalah putri ke-9 dari klan Dewa Ice Phoenix, putri dari dua leluhur. Feng Qingluan. Saat itu, Feng Qingluan lah yang pergi ke Changlan untuk menjemput mereka. Terlebih lagi, Feng Qingluan sendiri pernah menjadi jenius nomor 1 di klan Dewa Phoenix. Tentu saja, yang nomor 1 sekarang adalah adikku Qin Mengyao. Bing Yi menyeringai dan berkata, Yang Mulia 9 Putri, saya hanya bercanda. Apakah kamu bercanda seperti itu? Mendengar ini, Bing Yi cemberut. Kemudian, Feng Qingluan memandang Qin Mengyao dan berkata, kamu tidak harus pergi ke alam Yunlan. Gunung Yunlan mengumumkan kepada publik bahwa Mu Yun tidak lagi berada di Gunung Yunlan. Adapun kemana dia pergi, saya tidak tahu. Kamu pergi, aku juga tidak bisa melihatnya. Setelah mendengar ini, Qin Mengyao merasa lega sekaligus sedikit kecewa. Melihat pemandangan ini, Feng Qingluan semakin terdiam. Qin Mengyao ini benar-benar memutuskan untuk mengikuti Mu Yun setelah memakan bebannya. Di klan Ilahi Phoenix, banyak talenta muda yang mendekati Qin Mengyao beberapa kali, namun pada akhirnya mereka semua ditolak. Ayah dan ibu bahkan ingin Qin Mengyao memilih suami mertua, namun Qin Mengyao tanpa ampun menolaknya. Feng Qingluan tidak bisa memahaminya, apa bagusnya Mu Yun itu. Melihat Bing Yi di samping, Feng Qingluan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, kakak iparmu, yang sekarang menjadi kaisar, tidak dapat mengikuti. Aku benar-benar tidak tahu mengapa adikmu seperti ini. Bukankah cukup mati untuknya sekali saja? Bing Yi mengerutkan bibirnya dan berkata, tidurlah dengannya sekali, mungkin kamu akan mengerti. Feng Qingluan mendengus, apa maksudmu? Saya kira kakak ipar saya masih hidup dan sehat. Kamu ingin mati. Feng Qingluan menyerang dengan satu telapak tangan, dan Bing Yi berubah menjadi meteor, menghilang di antara langit dan bumi.